أرشانا بنور يا رب إنقاذا وأمانا يا رب واسكننا جنانا يا رب أجرنا من عذاب يا رب واشرنا شهادة يا رب إذنا بالسعادة يا رب واهدي كل مسلم يا رب واكفي كل مؤذي يا رب نقدم بالمشفى يا رب صل عليه وسلم يا من الخائفين منا بمن هوى يا من الخائفين نجنا بمن هوى يا من الخائفين سلمنا بمن هوى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وخلنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خمسة أوفي بها الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة خمسة أوفي بها الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة خمسة أوفي بها الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina maulana Sayyidil Anbiya'i wa Imamil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi alaina ajma'in. Bishrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin. Nah, pimpinan GP Ansor Anak Sabta Wono Pringgo, sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada siang sore hari ini. Alhamdulillah, dari dahulu menyerahkan syukur dengan Allah Subhanahu wa taala pada sore siang hari ini kita bisa mulai lagi kegiatan ngaji bareng tiap Jumat Pahing sebagai salah satu bentuk wujud kegiatan, salah satu kegiatan Jalur Ansor Anak Sabta Wono Pringgo. Mudah-mudahan di awal kegiatan siang sore hari ini kita semuanya beri kesehatan, kekuatan, dan juga taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat lebih baik di kegiatan lainnya. Dan mumpung masih di bulan Syawal ini, pesan pribadi saya mohon maaf pada semuanya lahir batin atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan saya sengaja atau tidak sengaja. Di saat ini saya mohon maaf pada semuanya. Juga teriring
Teriring ucapan Nadia Wisata Kasep Adoh Rakan Sugeng Riyadi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Ja'alana Allah minal aidin wal faizin dan muflihin. Kula amin wa antum bi khairin. Monggo kangge nyikat waktu kita kangge acara seremoni pun mangke kesane saking PAC ingkang mimpin. Kangge salam menika monggo kita lajengaken ngaos kitab Hujjatul wal Jamaah. Beliau Mbah Maksum ingkang samenika bab Al-Misalus Hadis tentang ziarah kubur. Kemarin sudah selesai tentang Riyadul Hilal, penetapan awal Ramadan dan awal Syawal. Itu ulama Ahlussunnah itu sepakat ataupun jumhur ulama tetap menggunakan ru'yah, tidak pakai hisab, tetap pakai ru'yah. Meskipun pada kenyataannya di beberapa ataupun ada beberapa kelompok ataupun sebagian dari orang NU yang menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yah. Itu sebagai satu realita dari kenyataan yang ada. Di senajanya podo-podo NU mungkin podo ngaji ketika masa pegangan hukum itu juga bisa beda, ya pelaksanaan juga bisa beda. Ya, alhamdulillah mungkin di Ponorogo untuk masyarakat NU-nya itu masih menggunakan ru'yah tadi. Meskipun juga ada sebagian anggota ataupun istilahnya bagian dari salah satu alma mater pendidikan, tapi nyatanya karena sini lingkungannya bodone bod Sabtu ya kabeh Sabtu. Dan meskipun santri kono tapi tetap bodone Sabtu. Terus ngene nggih. Juga beda kalau yang memang beda bendera, beda baju mah sudah jelas. Tapi kalau untuk Ponorogo yang saya tahu itu untuk meskipun murid sana tetap berdiri kado satu. Itulah satu kenyataan dalam kehidupan meskipun juga banyak kritikan banyak, tapi tetap saja itu namanya pedoman, namanya keyakinan, itu sudah biarkanlah. Yang jelas bagi yang pakai ruqyah dan pakai hisab, semuanya puasanya dihitung satu bulan. Karena menggunakan metode tertentu. Beda kalau yang hisabnya hisab mandiri pribadi, dihitung-hitung dewe, posone paling dihitung seminggu tok. Nggak tahu itu pakai hisab apa, belum bayar butuh, MT belum riaya, NU belum riaya, tapi sudah kondisi. Banyak sih, sampai pakai itu sendiri. Juga bukan juga pakai hisab sendiri, belum maghrib sudah buka. Karena katanya pakai hisab petang. Ya kalau petang yang ngelih, ya sudah. Itu warung makan, buka. Jadi belum wayah buka, belum wayah betul sebuah itu pakai hisab mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Misalus Hadisu, di pembahasan yang ke-6 yang banyak jadi kontroversi ataupun perdebatan para ulama adalah hal tajuzu ziaratul kubur. Apakah boleh ziarah kubur? Di pengertian ziarah itu ada dua. Ziarah kalau cara luwat ziarah adalah mengunjungi, tilik, sambang, nyambangi, tilik, itu ziarah. Itu bisa pada dia kalau tilik, nyambangi, mengunjungi itu nanti bisa
pada tempat, pada orang pun bisa pada orang hidup, pada orang sudah meninggal. Tempat pun ada tempat yang keramat, ada yang tempat yang tempat yang bisa bikin hemat. Itu di ziarah, itu ziarah. Nanti kang ziarah, ini ziarah biasa teng koncone, teng wong tuane yang masih hidup tapi sudah meninggal. Nanti kang ziarah nang di teng Haramain misalkan, teng Mekah, Madinah, juga teng supermarket. Nanti kang nang ziarah nang di nang Alfamaret, nang di nang Matahari. Itu ziarah secara luwat. Di sini yang jadi bahasan adalah ziarah kubur. Ziarah kubur, ziarah tilik, mengunjungi, nyambangi kuburan. Apakah ziarah itu kubur itu boleh? Jadi pertanyaan itu. Ziarah kubur itu jizu wa mazhabul muslimin kulluha. Menurut Indonesia ataupun dimaksud ziarah kubur itu diperbolehkan oleh mazhab ulama. Wa nasra'u li zairi adab. Ada berapa adab yang harus dijelaskan sini. Ziyadat di hukum asal ziyadah jawaz wenang boleh. Hukum ziarah kubur adalah boleh. Hukum asalnya. Bahkan balia mandubatun lil itti'ati wa tadzakkuril akhirah. Bahkan meskipun hukum asal ziarah kubur adalah sunnah, mubah, tapi bisa meningkat hukumnya menjadi sunnah ketika tujuannya adalah itti'an. Mendapatkan pitutur untuk pengeling-eling hari akhir. Di itti'at ada satu pelajaran dalam ziarah kubur dan juga untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Itu ketika tujuan adalah itti'at sebagai pelajaran dan untuk mengingat akhirat ataupun kematian, maka menjadi sunnah. Fatakunu biratil kuburi min ghairi ma'rifati shabiha. Maka kesunahan itu bisa terjadi dengan cukup melihat kuburan, meskipun tidak mengetahui siapa ahli kuburnya. Itu bisa menjadikan sunnah. Dari hukum asal mubah menjadi sunnah. Itu melihat kuburan meskipun tidak mengetahui siapa pemiliknya ataupun isinya, itu menjadi sunnah. Aulinah itu yang jelas ya tetap tilik pada sesama muslim gitu. Kan selain muslim. Aulinah itu atau juga untuk mendoakan. Ketika ziarah kubur itu tidak mendoakan fatusan likuli muslimin, maka itu disunahkan bagi setiap muslim. Di kesunahannya bisa cukup dengan melihat kuburan, atau juga karena untuk mendoakan ahli kubur. Jelas yang didoakan adalah orang-orang yang istilahnya apa? Secara kelasnya itu kelas masih bisa didoakan. Seperti orang tua, guru misalkan, teman, saudara, atau mungkin kenalan yang sama-sama orang Islam. Itu disunahkan ziarah kubur pada orang tersebut karena untuk mendoakan di orang tua, guru, mungkin teman, atau mungkin anak, istri, teman, tangga,
itu sunnah ziarah untuk mendoakan. Atau tabaruki waktu sanil ahli khairi, atau ziarahnya untuk tabarukan, tidak mendoakan karena kelasnya sudah kelas-kelas berat ini. Kelasnya sudah bukan kelas orang biasa lagi, tapi sudah kelasnya sudah jorokamani, sudah mahfudun, orang yang terjaga dari dosa, salah. Juga pada orang-orang yang sudah maksumun, seperti para nabi. Itu ziarahnya bukan lid doa, bukan secara nyambang, tapi lid tabarruk. Tabarruk itu dihukumi sunnah. Kita ziarah kepada nabi dan nabi-nabi lainnya, juga para wali, itu tidak mendoakan pada beliau-beliau, tapi kita yang minta tabarukan, minta berkahnya dari beliau. Itu sunnah. Makanya ketika kita ziarah dan baca doa, itu jangan asal Allah maghfirlahu, tidak mesti, tidak sama. Jadi kita doa ziarah ke wali songo ya jangan Allah maghfirlahu warhamhu, kurang prayogi lah tadi. Pokoknya ya apa jenenge sebagian ulama yaitu jangan pakai Allah maghfirlahu warhamhu. Ya cukup ya kita indonga, kita minta pada Allah dibarokati misalkan hadihi atau sahibi hadil makbarah radhiyah, minimal radhiyah anum lah. Jangan Allah maghfirlahu warham, tapi minimal Allah maghfir radhiyallahu anhu. Pakainya radhiyallahu anhu. Jadi gitu. Jadi kita pakai Allah maghfirlahu tapi cukup radhiyallahu anhu. Kita doa dan Nabi juga sama. Di ziarah Nabi, mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke sana semuanya. Itu juga gitu. Kita terus Allah maghfirlahu warhamhu, itu juga cukup assalatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah ya khud biyadi misalkan, atau kita berdoa di doa sampai selesai baru kita doa bibarokati bikaromati bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu gitu. Itu doa litabaruk itu litabaruki, itu sunahnya untuk ahlil khair. Lianna laum fi barosikim tasarufatin wabarokatin la yusol madadua. Karena beliau-beliau orang-orang yang kelas berat itu di alam barzahnya itu punya kebebasan dan punya keberkahan yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Begitu. Ada juga auli adai hakin kasodikin wawalidin. Atau berziarah itu karena memang tadi menunaikan satu hak, satu kewajiban, satu tuntutan. Entah itu karena mungkin kita punya salah misalkan dengan teman, dengan saudara yang kiranya misalkan tidak sempat atau belum sempat kita minta maafkan, ya kita ziarah ke kuburnya minta maaf atas segala kesalahan kita. Itu ziarah liadai hakin. Sehingga ketika kita merasa pernah punya salah pada teman dan belum sempat minta maaf, kelingan tahu-tahu temannya sudah meninggal, itu kita ziarah ke kuburnya, itu liadai hakin. Kalau misalkan ada kaitan maliyahnya, ya harus ke ahli warisnya. Dihutang dengan temannya meninggal, itu gak terus di kuburan, kang saya utangnya disake ya, itu gak bisa. Tetap jalur ngapura, nanti masalah penyelesaian hutangnya kepada ahli waris. Itu liadai hakin. Gitu. Tuh, tetap ya kita mendoakan ahli kuburnya, dan juga kita berdoa juga itu sendiri. Juga tadi ketika ada hakul adam yang belum selesai, kita minta maaf pada ahli kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di faqat rawal hakimu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu man zara qabra walidai aw hadima
fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana baron bi walidayhi. Juga ziarah pada orang tua itu juga sebagai bentuk kewajiban kita sebagai birrul walidain pada orang tua. Di samping kita mendoakan orang tua, juga ketika mungkin ada hak juga kita bisa ziarah orang tua, juga mendoakan orang tua. Itu hadisnya banyak sekali tentang ziarah kubur. Di antara adalah ini, barang siapa ziarah kubur pada salah satu orang tua atau kedua orang tua pada hari Jumat fikul Jumatin, maka dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan ziarah itu termasuk bentuk birrul walidain. Di birrul walidain itu tidak hanya selagi orang tua masih hidup, tapi meskipun orang tua sudah meninggal, itu masih bisa birrul walidain dengan cara menziarahi kubur kedua orang tua. Riwayatin manzaro kubra walidai awdima faqoro inda yasin walaupun hakim ghufira lahu bi'adadi dalika ayatan harfan. Barang siapa ziarah kubur pada orang tua atau salah satunya kemudian baca surat Yasin, maka dia akan diampuni dosa-dosanya sebanyak ayat huruf yang ada pada surat Yasin tersebut. Itu balasan pahala bagi orang yang ziarah kubur pada orang tua dan membacakan surat atau juga Yasin di kubur orang tua. Manzaro mafiyatin manzaro kubrawidai yautima karena kehajatin. Barang siapa yang ziarah kubur pada orang tua terus dibalas seperti ibadah haji. Dan kita belum bisa haji, ya cukup ziarah orang tua itu ibadah pahalanya sama seperti ibadah haji. Kalau saya orang Ta'ala wa ya sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur masuk tuntunan bentuk dari satu aturan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bid'ah sama sekali. Faqad zara alaihi salam binafsiyal kubura. Beliau ziarah sendiri berapa bahwa alam ashabahu dan juga memberikan pelajaran pengertian pada sahabatnya. Kaifa yazurun al-kubur, bagaimana ziarah kubur fi'lan. Di bagaimana bentuk ziarah kubur, cara ziarah kubur dengan perbuatan. Fi hayatihi ad-dunyawiyati, ketika beliau masih hidup di dunia. Amma ziaratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburi faidullu alaihi marwaul malikun anisada radhiyallahu anha annahu akhbaraha anna jibril ja'u faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiyal baqi. Di antara salah satu hadis yang menunjukkan ziarah kubur beliau, itu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa satu ketika Nabi pernah menghentikan pada Siti Aisyah, ya Aisyah, ini Jibril datang ke saya Aisyah. Jibril datang ke saya mengkabarkan bahwa saya disuruh oleh Gusti Allah untuk mendatangi kuburan ahli Baqi. Di Nabi pernah disuruh malaikat Jibril untuk mendatangi kuburan ahli Baqi di Madinah. Terus gimana? Fatastaghfirul lahum, dan beliau disuruh untuk memintakan ampun pada ahli kubur Baqi. Itu perintah Jibril pada kanjeng Nabi. Itu disampaikan pada Siti Aisyah Rasulullah. Terus wa annahu sallallahu alaihi wasallam jal Baqi, ya, terus beliau datang ke Baqi. Faqala wa ta'ala qiyamah. Di summa rafa'yadahu salah sama rotin. Kemudian beliau membaca doa, mendoakan mendoakan ahli kubur di tanah Baqi. Bahkan wa ta'ala qiyamah, beliau tidak posisi, tidak duduk. Beliau berdiri. Ketika beliau ziarah di Baqi, beliau berdiri, tidak duduk, tidak silau,
tidak gelaran, tidak tongkrong, enggak. Tapi beliau cuman berdirinya lama. Wa tolal kiamah. Ini hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah tentang ziarah kubur di tanah Baqi. Kemudian beliau summa rafa'a yadahu salah maksud. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Berdoa seraya mengangkat kedua tangannya. Itu hadis tentang ziarah kubur Rasulullah di tanah Baqi. Ini hadisnya sahih. Terus makanya kalau sampai sekarang juga itu. Sekarang memang tetap diperbolehkan ke ziarah itu, tapi tetap nggak boleh duduk, malah disuruh berjalan, berjalan nggak boleh mandek. Jadi kalau mandek diora-ora, itu gitu. Jadi kalau ziarah kubur tetap hukumnya boleh, cuman yang beda adalah kaifiyahnya. Wanha radhiyallahu anha qalat lahu kaifa kulahum, ketika Nabi bercerita tentang perintah oleh Majlis untuk ziarah, terus Aisyah bertanya, ya Rasul, kalau gitu terus kalau saya mau ziarah gimana Rasul? Lagi, Siti Aisyah itu mau meniru perilaku Kanjeng Rasul ziarah kubur. Apakah melarang? Tidak. Ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, kalau saya ziarah gimana? Apa yang saya ucapkan? Kaifa aqul lahum? Faqala quli assalamualaikum ahla diyar nal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Aisyah, kalau kamu nanti ziarah ke sana, kamu cukup baca doa assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin ila akhiri. Beliau tidak melarang Siti Aisyah garwanya untuk ziarah ke tanah Baqi. Bahkan beliau mengajarkan cara ziarah ke tanah Baqi. Amin. Itu Siti Aisyah yang minta penjelasan dari Rasul ketika dijelaskan tentang ziarah. Balruya. Nanti riwayatnya banyak. Di masalah salam di ahli kubur itu ada yang panjang, ada yang singkat. Tadi yang cukup panjang. Balruya an sayyidina Syaitata radhiyallahu anhu ziyatul bakanat adatan Nabi. Bahkan atas Aisyah, Nabi ziarah ke tanah Baqi itu seperti kebiasaan. Kanat adatan lin Nabi, sebagai satu kebiasaan beliau. Di bahasa adat kan berarti tidak sekali gitu. Minimal 2 kali 3 kali itu adat. Berarti Nabi juga sering atau biasa biasa ziarah kubur ke tanah Baqi. Wajah lafdua. Dan bagaimana cara realnya lafdua? Karena Rasulullah SAW kullama kanat lailatul min Rasulillah yakhruju akhir laili ila Baqi. Bahkan menurut Aisyah nih, Nabi tiap malam kulama kanat, setiap malam kulama kanat itu min Rasulillah yakhruju akhirul Baqi. Nabi setiap malam, hampir setiap malam, bahkan setiap malam itu beliau keluar pada akhir malam ke tanah Baqi. Akhir lail, beliau kalau itu malam. Tidak pagi, tidak sore, tapi akhirul laili, menjelang subuh. Terus fayaqulu assalamualaikum daraqaumin mu'min wa atwatakum matu'atun wadad mu'ajjalun. Wa inna insyaallah bikum lakun. Ini beda lagi. Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Itu beliau ketika ziarah ke tanah Baqi, ke kuburan Baqi. Beliau ziarah ke kuburan Baqi itu boleh dikatakan tiap malam. Ketika malam, akhir malam, beliau menyempatkan diri untuk ke makam Baqi. Allahumma gfir li ahli Baqi'il gharqad. Itu doa istighfar beliau untuk ahli Baqi.
Itu ziarah kubur yang khusus, yang riwayatnya jelas dari Aisyah dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa mazatul mukminina, tapi kita pembukaan kita bahas malam tayang berikutnya. Sonten niki cukup semanten mawon, maka dilanjutkan kanthi acara piyambak. Insyaallah juga semanten. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa ala alihi wasallam. Masalihun Masalih Mustafa sampai pimpinan anak cabang Perangkat Ansar Kecamatan Gunung Pringgo, sahabat-sahabat Ansar yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan dan keberkahan. Pertama, marilah kita bersyukur Allah yang telah memberikan nikmat hidayah, nikmat inayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul memulai kembali rutinitas ngaji pahingan setiap Jumat Pahing pada Jumat yang insya Allah bisa kita istiqomahkan, bisa kita praktekkan dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menyelamatkan kita dari gelapnya kekufuran menuju terang benderangnya keimanan. Langsung saja pada momen pertama kita mulai kembali ngaji pahingan, kami mewakili segenap pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansar maturaken sugeng priyadi kangge Gus Ali Mustafa khususnya lan kangge seluruh keluarga besar mengasuh pondok pesantren atau fikih pada umumnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kula hamba khair. Aturaken nyuwun agungipun pangapunten, nyuwun agungipun pangapura kangge pengurusan PAC Gunung Pringgo, baik khususnya anggotanya yang masing-masing kader, personal kader, apabila pasti selama ngaji pahingan banyak sekali kehilapan baik dari ucapan, tindakan dan lain sebagainya ketika di lingkungan para peserta fikih ataupun ketika ngaji. Mula aku pun pangapunten kali maturaken jazakumullah ahsanal jazaa terutama bagi Gus Ali Mustafa sampun dalam hampir 2 tahun lebih sakit mucal, sakit mulang kangge aja Gunung Pringgo khususipun bab hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang beliau ajarkan benar-benar bisa menjadi pegangan bagi kita semua sehingga kita bisa mengamalkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalilnya dan pemantapan-pemantapannya sehingga apa yang kita amalkan benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan informasi-informasi terkait harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-92. Kami ulangi lagi bahwa puncak harlah kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2026 bertempat di Masjid Al-Muhtaram Alun-Alun Kajen. Yang agendanya tadi ada hataman sejumlah 92 hataman dan juga ada pemberian doa kepada arwah yang mana masing-masing lembar dan arwah tadi ada infaknya 20.000 pada ketua ranting dan pengurus ranting yang sudah menerima belangko tersebut untuk dimaksimalkan untuk pengurus. Yang terakhir bagi ranting-ranting yang sudah MA tapi belum pemajuan SK, mohon dipercepat lagi. Kita fokus setelah lebaran ini, kita awali dengan semangat baru, kita fokus, kita selesaikan. Yang belum MA atau yang mau mengajukan SK bisa menghubungi sahabat Samswati selaku sekretaris. Nanti juga ada wacana bahwa pelantikannya akan bareng-bareng. Nanti ditindaklanjuti ada wacana pelantikannya bareng-bareng yang belum, yang sudah MA
yang sudah buat SK nanti seluruh ranting ke Aceh Wonobrigo bisa pelantikan bareng dalam rangka meriahkan Muharram. Muharraman itu kan agenda 2 tahun sekali. 2 tahun kemarin sudah pas pelantikan, tahun kemarin skip libur, tahun ini ya insya Allah harus ada gitu gitu. Nah itu acaranya pelantikan bersama, pelantikan akbar pimpinan ranting Aceh Wonobrigo. Nah semoga itu bisa terrealisasi, bisa dimulai digodok di apa namanya bulan Muharram ini. Mohon bagi yang belum MA, yang mau SK, yang sudah MA terus mau ada SK bisa menghubungi Pak Samsuaji sesuatu. Ini saja informasi yang bisa kami berikan. Pindah paling atau sangat yang juga saling bersama membuat matah kita itu sampai kami pribadi langsung saya anggota PKJ Wonobrigo. Akhirul kalam, Allahumma fi kulli qawmin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilih.